Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Saputra. Sekarang saya akan membahas sebuah pembahasan yang berjudul Betafish sebagai mata pencaharian. Teman-teman tahu nggak apa itu betafish? Betafish adalah ikan cupang. Nah, dalam bahasa Inggris namanya betafish, artinya ikan cupang. Nah, di belakang saya ini sudah ada ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang keberadaannya ada di berbagai negara di Asia Tenggara, diantaranya yaitu Indonesia, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Nah, ikan ini memiliki ciri khas unik dan juga agresif ketika ada musuh yang menyerang wilayahnya. Nah, sebagai penggemar, ikan ini memiliki 3 golongan. Ada yang namanya ikan jenis ikan liar, ikan aduan, dan ikan cupang hias. Nah, ikan cupang liar ini dapat kita temukan di sawah-sawah. Pada zaman dulu banyak ikan cupang liar, tetapi ikan cupang liar kurang peminatnya, bahkan mungkin tidak ada peminatnya karena tidak ada ketertarikan dari ikan tersebut. Nah, yang kedua ada ikan cupang aduan. Cupang aduan dulu kita banyak ditemukan di SD. Dulu kita mengumpulkan uang untuk membeli ikan cupang. Kita mengumpulkan uang membeli cupang yang besar karena biasanya postur ikan yang besar itu akan lebih berpotensi untuk menang ketika diadu. Ya. Yang ketiga ada cupang hias. Cupang hias ini sekarang lagi tenar di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi sekarang. Baru-baru ini sedang tenar ikan cupang hias, diantaranya ada di belakang. Ini semua cupang hias semua. Nah, cupang hias ini berbagai macam harga, dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan ribu. Ada bahkan yang ditukar sebagai emas, ditukar uang jutaan ribu, ditukar mobil dan lain sebagainya. Tetapi bedanya cupang hias dengan cupang aduan, ketika dulu kita membeli ikan aduan secara mahal, kita adu dan menang. Tetapi kalau cupang hias sekarang, kita adu nggak akan rela karena kita tidak rela fisik ikan hias itu tergores atau tersakiti. Nah, makanya sekarang cupang hias itu sangat mahal. Ada beberapa jenis ikan cupang. Yang pertama namanya plakat. Apa itu? Ciri-cirinya plakat. Plakat ciri-cirinya adalah buntutnya itu tidak panjang. Buntutnya atau ekornya itu normal, biasa saja, pendek. Ada yang kedua jenis namanya half moon. Half moon itu dalam bahasa Inggris artinya setengah bulan. Jadi dia kalau bermegar buntutnya seperti bulan yang setengah. Nah, ada persilangan antara half moon dan plakat, namanya HMPK. Namanya half moon plakat. Jenis ketiga itu namanya half moon plakat. Nah, persilangan ini menghasilkan cupang yang jenis ekornya atau ukuran ekornya itu tidak terlalu panjang, juga tidak pendek. Jadi dia di tengah-tengah. Panjangnya lebih dari plakat. Nah, ada yang namanya crown tail. Jenis keempat ada yang namanya crown tail, atau zaman dulu tuh kita sebut namanya serit. Tahu kan teman-teman serit? Nah, serit ini namanya dalam bahasa Inggrisnya crown tail atau cupang mahkota. Kenapa dinamakan cupang mahkota? Karena kita lihat buntutnya seperti mahkota ya, bercabang-cabang. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis giant. Giant itu cupang raksasa. Nah, giant ini bisa mencapai 12 cm besarnya. Nah, cupang giant ini persilangan antara cupang alam dan cupang biasa. Itulah jenis-jenis ikan cupang. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman tahu, Indonesia itu memiliki cupang asli, namanya beta canoides, yang ada di Kalimantan Timur. Oke, kenapa saya ambil judul Betafish sebagai mata pencaharian? Karena pada saat ini khususnya nih, terutama di masa pandemi seperti ini, orang-orang yang tidak bekerja itu sebagian orang lebih memilih memelihara ikan cupang. Karena sebagian orang mengatakan mencari uang yang paling mudah itu dengan berjualan cupang. Kenapa? Karena saya pun merasakan ketika kita berjualan cupang di Facebook, di Instagram, ada saja orang-orang yang menawarkan membeli. Jadi kita berjualan cupang, kita posting di Facebook, kita posting di Instagram. Bahkan seiring perjalanannya waktu, seiring berkembangannya teknologi, ada yang namanya siaran langsung di Facebook. Kalau dulu nggak ada. Jadi sekarang cupang itu bukan cuma diposting, tetapi dilelang dengan siaran langsung.
Jadi di situ kita dapat harga tertinggi dari cupang yang kita lelang. Karena sekarang orang-orang banyak mengatakan bahwasanya ikan cupang dapat menghantarkan keuntungan. Sekarang banyak sekali orang-orang yang membuka kios burung dirubah menjadi kios cupang. Orang-orang yang tadinya bekerja, maaf, seperti ojek online, sekarang hijrah menjadi tukang cupang. Karena apa? Selain menjadi hiburan, selain menjadi kalau kita suntuk itu kita bisa refreshing kalau melihat ikan-ikan ini. Jadi orang-orang yang hobi ikan cupang itu bisa mendapatkan keuntungan, karena hobi yang paling enak adalah hobi yang dibayar, seperti contohnya ikan cupang ini. Itulah penjelasan yang sudah saya paparkan mengenai betafish sebagai mata pencaharian. Semoga apa yang saya sampaikan ini tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Atas kekurangannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.